Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat melakukan proses pembelajaran pada hari ini sebagaimana mestinya. Salam dan salawat tercurah kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari lembah kehinaan menuju lembah kebajikan seperti sekarang ini. Nah, untuk memulai pembelajaran, ada baiknya kita memulainya dengan membaca doa bersama-sama. Marilah kita membaca doa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai interaksi sosial dan lembaga sosial. Nah, adapun kompetensi dasar pada mata pembelajaran hari ini yaitu mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Yang kedua yaitu menyajikan hasil identifikasi tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat menjalin kerjasama yang baik dan memiliki hubungan timbal balik dalam kelompok maupun antar kelompok tentang materi interaksi sosial dan lembaga sosial. Dan yang kedua, siswa dapat saling menghargai antar perbedaan pendapat, gagasan, pemikiran antar individu maupun kelompok tentang materi interaksi sosial dan lembaga sosial. Nah, itulah tadi kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita di mata pelajaran kali ini. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, selanjutnya pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai interaksi sosial dan lembaga sosial. Nah, apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial merupakan komunikasi yang terjadi antara satu individu dengan individu yang lain. Nah, syarat interaksi sosial itu terjadi apabila ada kontak sosial dan komunikasi. Nah, kontak sosial itu yaitu yang bernilai positif yang menghasilkan kerjasama. Jika menyebabkan pertikaian, maka kontak sosial tersebut dikatakan sebagai kontak sosial negatif. Nah, yang kedua yaitu komunikasi. Pertama yaitu komunikator atau penyampai pesan. Yang kedua yaitu komunikan atau penerima pesan. Yang ketiga itu merupakan pesan, yaitu berisi informasi-informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Nah, yang kedua, media sebagai sarana dan prasarana untuk menyampaikan pesan. Yang kelima yaitu efek, ialah suatu perubahan yang didapatkan komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Nah, untuk berlangsungnya suatu proses interaksi sosial yaitu didasarkan pada beberapa faktor. Nah, di sini ada 4 faktor, yaitu pertama faktor imitasi, yaitu di mana proses seseorang mencontohkan orang lain atau idola mereka. Itu merupakan contoh dari faktor imitasi. Nah, yang kedua yaitu faktor sugesti, di mana di sini dia itu
mempengaruhi pada menggerakkan hati seseorang. Nah, dia itu tergerak dari hati. Selanjutnya, faktor identifikasi, yaitu kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Nah, yang selanjutnya itu faktor simpati, yaitu kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami atau diderita orang lain tersebut. Itu merupakan beberapa faktor yang menjadi proses berlangsungnya interaksi sosial. Nah, yang bagaimana kemudian dikatakan seseorang itu telah melakukan interaksi sosial. Nah, ada beberapa ciri yang dapat kita perhatikan untuk mengetahui apakah orang tersebut sedang melakukan interaksi sosial atau tidak. Nah, di sini saya menuliskan 4, yaitu 1, jumlah pelakunya lebih dari 1 orang. Karena kalau cuma 1 orang, maka itu tidak ada interaksi yang terjadi dan tidak ada informasi yang dibagi, tidak ada penyampai pesan, tidak ada yang sebagai komunikan ataupun communicator. Nah, itu kemudian yang menjadi salah satu ciri dari interaksi sosial. Yang kedua yaitu berlangsung secara timbal balik. Kemudian yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Entah itu menggunakan lisan, ataupun menggunakan surat, ataupun menggunakan sebuah pesan, atau melalui media telepon. Nah, selanjutnya yang keempat, adanya suatu tujuan tertentu. Selanjutnya yang ketiga, bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini bentuk-bentuknya terbagi menjadi 2 bagian. Pertama, proses-proses yang asosiatif. Nah, proses asosiatif ini terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Kerjasama ini di Indonesia itu seringkali juga kita dapati. Mungkin itu merupakan hal yang lumrah kita dapati di kampung atau desa kita. Seperti semisal, contohnya Jumat bersih, kadangkala itu seluruh warga desa keluar untuk membersihkan desanya. Nah, itu dikatakan sebagai kerjasama. Karena kerjasama ini kata lainnya adalah gotong royong. Selanjutnya yang kedua adalah akomodasi. Nah, akomodasi ini merupakan usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Contoh dari akomodasi itu sendiri yaitu toleransi kehidupan beragama. Nah, ini yaitu dimana kita tidak egosentris, yaitu dimana kita menganggap bahwa agama kita ataupun kebudayaan kita merupakan yang terbaik dari kebudayaan atau agama yang ada. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari akomodasi. Yang ketiga yaitu asimilasi, yaitu cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Nah, proses ini dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara. Salah satunya itu dengan sikap toleransi dan kemudian saling menghargai, dan dapat juga terjadi karena adanya perkawinan campuran. Yang kedua dari bentuk-bentuk interaksi sosial yaitu proses-proses yang disosiatif. Nah, proses ini itu terdiri atas 3 bentuk. Pertama yaitu kompetisi atau bisa juga disebut dengan persaingan. Nah, persaingan ini terbagi atas persaingan individu atau pribadi dan persaingan kelompok. Persaingan individu atau persaingan pribadi ini contohnya itu ketika pribadi kita ingin mencalonkan menjadi ketua, entah itu ketua kelas, ketua umum, ketua organisasi, dan sebagainya. Itu merupakan contoh dari persaingan pribadi, di mana seseorang di situ
berusaha untuk memperebutkan tempat duduk atau kedudukan hanya untuk dirinya, pertarungan untuk dirinya sendiri, seperti itu. Kemudian kontravensi, yaitu sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontravensi ini ditandai oleh gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keraguan terhadap kepribadian seseorang. Kemudian yang ketiga, ada pertentangan atau konflik, di mana proses ini terjadi adalah untuk berusaha memenuhi individu atau kelompok yang memiliki tujuan dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Konflik terjadi jika dua pihak berusaha saling menggagalkan tujuan masing-masing. Konflik disebabkan oleh antara lain perbedaan antara individu-individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Bentuk-bentuk pertentangan atau konflik yang terjadi di masyarakat yaitu konflik pribadi, konflik sosial, konflik antar kelas sosial, konflik politik, internasional, dan sebagainya. Nah, selanjutnya lembaga sosial. Nah, lembaga sosial ini merupakan lembaga atau organisasi di mana kehidupannya itu di mana seseorang dalam lembaga sosial pasti itu memiliki kebutuhan atau ketergantungan antara satu dengan yang lain. Nah, adapun syarat yang dimiliki oleh lembaga sosial yaitu pertama, sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. Yang kedua, norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Yang ketiga, norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Ketiga yang tadi saya sebutkan itu merupakan syarat dari lembaga sosial. Nah, dalam masyarakat lembaga sosial itu sendiri dikenal ada 4 tingkatan norma, yaitu pertama, cara atau usage. Cara lebih terlihat pada perbuatan individu dalam masyarakat. Penyimpangan dalam norma cara ini tidak akan mendapatkan hukuman berat, akan tetapi hanya sekedar celaan. Nah, norma cara atau usage ini contohnya ialah cara berpakaian. Apabila seseorang berpakaian yang kurang pantas, maka itu hanya ditegur saja. Dan yang kedua adalah kebiasaan atau volkswagen, ialah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya, kebiasaan memberi hormat kepada yang lebih tua usianya. Kemudian yang ketiga, tata kelakuan atau mores. Kebiasaan itu kemudian diterima sebagai patokan atau norma pengatur kelakuan bertindak. Maka di dalamnya sudah terdapat unsur pengawasan dan jika terjadi penyimpangan, pelakunya akan dikenakan sanksi. Contoh, jika seseorang peserta didik melanggar tata tertib sekolah, akan mendapat sanksi atas perbuatannya sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Yang keempat, yaitu adat istiadat atau customs. Tata kelakuan yang semakin kuat mencerminkan kekuatan pola kelakuan masyarakat yang mengikat para anggotanya. Bagi anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, maka ia akan mendapat sanksi sesuai dengan adat masing-masing. Norma-norma tersebut mempunyai dasar yang sama, yaitu memberikan petunjuk bagi tingkah laku seseorang yang hidup di dalam masyarakat.
Kemudian jenis dan fungsi lembaga sosial. Ada beberapa jenis dan fungsinya, yaitu pertama, memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah yang muncul. Kemudian lembaga sosial memberikan arahan kepada setiap anggotanya bagaimana ia seharusnya berbuat sehingga tidak menimbulkan penyimpangan yang dapat meresahkan masyarakat. Nah, selanjutnya yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Lembaga sosial bermaksud untuk menghimpun dan mempersatukan anggota-anggotanya agar tercipta integrasi dalam masyarakat. Yang ketiga, yaitu memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau disebut juga kontrol sosial. Artinya, lembaga sosial sebagai sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota masyarakatnya. Lembaga sosial yang ada dalam masyarakat bentuknya bermacam-macam, yaitu pertama, lembaga keluarga merupakan unit sosial yang terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya. Anak-anak inilah yang nantinya berkembang dan mulai bisa melihat dan mengenal arti diri sendiri, dan kemudian ia mulai dikenal sebagai individu. Nah, selanjutnya lembaga agama ialah sistem keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Agama yang dapat menjadi pelopor dalam menciptakan tertib pada masyarakat. Agama merupakan suatu lembaga atau institusi penting yang mengatur kehidupan rohani manusia. Kemudian yang ketiga ada lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi itu bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antara manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Yang keempat, lembaga pendidikan. Fungsi dari lembaga pendidikan ini ada dua, yaitu fungsi manifest dan fungsi latin. Fungsi manifest yaitu fungsi yang tercantum dalam kurikulum sekolah. Sedangkan fungsi latin atau fungsi yang tidak disadari yaitu mengurangi pengendalian orang tua, mempertahankan sistem kelas sosial, memperpanjang masa remaja. Kemudian selanjutnya yaitu lembaga politik, yaitu lembaga merupakan suatu badan yang menghususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang. Adapun pengaruh dari interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial yaitu satu, adanya tertib sosial yakni keteraturan yang terjadi karena adanya norma. Kemudian yang kedua, adanya order yakni tahapan masyarakat yang mulai menerima dan memandang tata tertib itu sendiri. Kemudian yang ketiga, adanya keajengan yakni tahapan di mana interaksi sosial, norma dan ciri-ciri nilai sosial mulai menemukan kesesuaian dalam masyarakat. Yang keempat, adanya pola yakni tahapan di mana keajengannya diulang sehingga dapat membentuk pola perilaku masyarakat. Nah, contoh interaksi sosial terhadap lembaga sosial yaitu satu, kebutuhan akan sandang atau pakaian mendorong terbentuknya lembaga sosial seperti pasar atau swalayan. Kemudian kebutuhan untuk perkawinan mendorong terbentuknya lembaga sosial seperti KUA. Kemudian kebutuhan akan modal yang bisa diperoleh dari kreditur dan debitur mendorong terbentuknya lembaga sosial seperti bank. Kemudian kebutuhan akan adanya telekomunikasi membentuk terbentuknya lembaga sosial seperti kantor provider. Kebutuhan akan adanya interaksi antar guru dan murid mendorong terbentuknya lembaga pendidikan. Kebutuhan akan adanya interaksi antara dokter dengan pasien mendorong terbentuknya lembaga kesehatan.
Kemudian dalam menyelesaikan masalah dan pelanggaran sosial membutuhkan adanya interaksi antara hakim dan pelaku. Nah, ini mendorong lembaga sosial terbentuk seperti pengadilan atau kantor hukum. Selanjutnya, kebutuhan akan adanya interaksi antar ulama dan jemaahnya mendorong terbentuknya lembaga agama seperti lembaga dakwah dan lain-lain. Nah, itulah tadi materi kita pada hari ini. Nah, itulah tadi materi pembelajaran kita pada pembelajaran hari ini. Untuk adik-adik yang ingin bertanya, silahkan untuk bertanya di grup WhatsApp yang tersedia. Nah, dan jangan lupa untuk mengisi absensi pada link website yang telah dibagikan. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap adik-adik dapat mengerti mengenai bahasan kita hari ini, khususnya pada bidang interaksi sosial dan lembaga sosial, di mana kita dapat menerapkan segala apa yang kita pelajari hari ini pada segala bentuk interaksi sosialnya kita, baik itu dalam lingkup ekonomi, agama, budaya, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja. Semoga kita masih bisa dipertemukan di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.